Bulan Oktober nanti, timnas Indonesia akan melakoni dua partai yang bisa dibilang cukup berat. Memang kalau dari sisi kekuatan baik Bahrain ataupun Cina ibaratnya masih setara dengan Indonesia. Akan tetapi yang menjadi tantangan justru faktor non-teknisnya. Sebab dibanding Cina, Bahrain nyatanya lebih tak ramah, entah itu pemain, pelatih hingga supporter. Dalam dua laga, Bahrain diwarnai beragam kontroversi, dan tentu saja hal serupa bukan tak mungkin akan dihadapi oleh Indonesia. Namun, berkaca dari apa yang pernah ditekankan oleh Pak Erick Thohir, kalau semisalnya Indonesia ini beneran dikerjai di laga awal, maka balasan pun siap menanti. Bahkan, jika acuannya pada aturan FIFA maupun AFC, Bahrain ini bisa saja kena sanksi. Mengingat sebelum ini pun mereka juga sudah memiliki rencana busuk dengan wacana memindahkan jadwal pertandingan ke siang hari. Sudah dipastikan suhunya panas bukan main. Timnas Indonesia sejatinya menatap round 3 ini dengan rasa optimis yang berbau realistis, dan hanya karena kita mampu menahan Arab serta Australia bukan berarti semerta-merta peluang lolos otomatis jadi mudah didapat. Kita tetap pada target awal, yakni mengunci posisi 3 atau 4. Kalaupun bisa berada di posisi 2, yaitu berkah dari Yang Maha Kuasa. Jika dilihat dari pemetaan, tentu peluang Indonesia untuk meraih 3 poin adalah saat melawan Bahrain dan juga Cina. Namun tetap saja hal itu tidak semudah yang dipikirkan. Sebab sebagai tuan rumah, mereka pun pasti akan melakukan segalanya demi membuat pendukung mereka bahagia. Kita pun sebelumnya juga sudah tahu kan, kalau yang membuat laga nanti itu sulit adalah lebih ke faktor non-teknisnya, dan Bahrain nyatanya dianggap lebih tidak ramah daripada Cina. Yang mana itu terlihat dari cara mereka di dua laga awal grup C saat melawan Australia dan juga Jepang. Para pemain Bahrain benar-benar sukses memancing emosi pemain Australia, dan sialnya Kusini Yengi, penyerang tim Kangguru, harus apes. Sedangkan saat menjamu Jepang, giliran supporter mereka yang reseh dengan mengejek lagu kebangsaan tim Samurai Biru plus menyorot laser ke arah Ayashi Ueda ketika akan melakukan tendangan penalti. Kemudian pelatih mereka Dragan Talajic setelah melawan Jepang secara terang-terangan mengejek Indonesia yang cuma bisa main imbang lawan Australia. Intinya Bahrain ini benar-benar dalam tanda kutip mengajak ribut Indonesia dengan segala dan gangguan yang direncanakan. Memang ketimbang Cina, sekali lagi Bahrain dinilai lebih frontal dalam niatnya untuk mengerjai Indonesia. Tentu kita tahu kalau Cina sudah menyiapkan rencana untuk membuat Indonesia main dalam kondisi drop dengan menempatkan stadion yang jauh, dan sejatinya itu sudah bisa teratasi ketika PSSI memutuskan untuk mencarter pesawat khusus agar tidak kebanyakan transit serta memakan waktu. Kemudian soal suhu yang dingin, dianggap itu bukan masalah besar karena sebagian besar pemain Indonesia mayoritas bermain di Liga Eropa. Sehingga perkara suhu dingin mereka pasti tidak sulit untuk penyesuaian. Nah, kembali lagi soal Bahrain. Menurut kabar media-media setempat, pihak federasi sengaja kong-kali-kong dengan pemerintah untuk bagaimana caranya membuat Indonesia tidak nyaman. Apabila sesuai jadwal, Indonesia akan bertandang ke Bahrain pada tanggal 10 Oktober 2024. Kemudian, 5 hari kemudian bertolak ke China. Nah, kabarnya pihak Federasi Bahrain bersama pemerintah setempat sedang mengupayakan untuk bisa memajukan jadwal pertandingan yang awalnya malam hari akan dimainkan pada sore atau kalau bisa siang hari. Tentu semua itu dilakukan agar pemain-pemain Indonesia terutama yang dari Eropa kepanasan. Dilansir dari Lahat Post, suhu di Bahrain bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Kemudian menurut World Data, dalam 1 tahun terakhir suhu di Bahrain ini sedang panas-panasnya, yang dimana rata-rata suhu pada siang hari maksimal bisa meningkat hingga 46 sampai 50 derajat Celcius. Tentu saja ini tidak akan menyiksa para pemain Indonesia yang dari Eropa, tapi juga mereka yang selama ini berkarir di liga domestik, sebab sepanas-panasnya Jakarta atau Bekasi tidak sampai se ekstrim di kawasan Timur Tengah.
Dan kita tentu ingat ketika Indonesia melawan Irak di sore hari beberapa waktu lalu. Terlihat pemain kita menderita bagaimana main di siang hari. Jika saja rencana jahat itu beneran dilakukan, maka bisa jadi PSSI akan ambil tindakan dengan melapor ke FIFA maupun AFC, karena pastinya itu akan berdampak buruk bagi keselamatan pemain, dan sejatinya itu bisa dikatakan melanggar regulasi yang sudah tercantum oleh FIFA. Menurut FIFA Stadium Safety and Security Regulation disebutkan secara detail mengenai prosedur pelaksanaan pertandingan dengan sepak bola, mulai dari persiapan, syarat stadion hingga langkah-langkah yang harus dilakukan, yang mana artinya itu mencakup segala hal termasuk pertimbangan waktu bermain. Semisal di Liga Inggris, di sana main jam 12 siang atau jam 1 siang sudah pasti aman-aman saja karena cuaca di sana dingin dan sepanas-panasnya tidak akan membuat kita menjadi ikan bakar. Untuk itu, seperti yang pernah ditegaskan oleh Pak Erik, kalau timnas Indonesia dikerjai di laga awal, maka gantian mereka kerjai balik ketika bertandang di Indonesia. Kemudian soal kemungkinan ketidaknyamanan yang ditimbulkan supporter seperti mengejek lagu kebangsaan serta laser, itu sebenarnya juga sudah ada dalam regulasi AFC. Yang mana artinya jika Indonesia beneran diberlakukan tidak masuk akal selama di Bahrain, maka AFC atau FIFA bisa turun langsung, kemudian dapat menjatuhkan sanksi. Terlebih, ketua PSSI yang sekarang bestian sama ketua FIFA. Jadi ibaratnya kita mengadu kayak anak ke bapaknya, maka bakal selesai tuh Bahrain. Terlepas dari hasil apapun itu, baik menang maupun kalah, keselamatan adalah poin utama. Intinya kita harus fokus sama persiapan tim sendiri dan mudah-mudahan para pemain bisa belajar dari saat melawan Arab Saudi karena secara kultur ataupun cuaca tidak akan jauh beda. Yang jadi masalah justru pemain baru timnas Indonesia yakni Max Hilders dan Eliano Rangers. Mudah-mudahan mereka tidak terkejut karena selama ini mereka terbiasa main di Eropa yang dingin. Tapi tidak apa-apa, kita doakan saja. Pastinya kedua pemain tersebut sudah paham soal situasi dan kondisi yang akan dihadapi. Jadi serahkan semua pada tim dan staf yang bertugas mengurus hal tersebut.